Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab ketiga tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Kalau yang sebelumnya kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, sekarang kita belajar tentang klasifikasi materi. Artinya kita belajar tentang pelajaran kimia. Karena biologi itu, IPA itu rangkup dalam 3 mata pelajaran: biologi, fisika, kimia. Dan diingatkan sekali lagi untuk kalian, untuk UTS nanti diharap pelajari 3 bab. Bab pertama tentang objek IPA dan pengamatannya, yang kedua klasifikasi makhluk hidup, dan yang ketiga klasifikasi materi dan perubahannya. Ya, jadi 3 bab ini yang nanti akan ada di UTS. Oke, kita lanjut. Untuk pengenalan tentang klasifikasi materi, kita belajar dulu pengertian dari klasifikasi materi, arti dari materinya terlebih dahulu. Materi di sini adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Artinya materi ini yang ada di sekeliling kita, yang kurang lebih sekarang kamu pegang, handphone, pulpen, buku tulis, itu termasuk dalam materi. Nah, materi ini dibagi menjadi 3 karakteristik. Materi dibagi menjadi 3 zat, yaitu zat padat, cair, dan gas. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Artinya, contohnya misalnya handphone yang sekarang kamu pegang, kamu pindahkan ke dalam mangkok, berubah nggak jadi air? Tidak, ya kan? Kenapa? Karena zat padat ini tidak akan merubah bentuknya. Mau ditaruh dimanapun, mau disimpan dimanapun, bentuk dan volumenya tidak akan pernah berubah. Sedangkan zat cair itu bentuk tidak tetap, bergantung pada wadahnya, volumenya tertentu. Zat cair ini, contohnya sekarang kamu pegang pulpen ini kan zat padat, di dalamnya itu ada tinta. Nah, tintanya adalah zat cair, ya. Zat cair ini dia bisa mengikuti wadahnya. Misalnya kamu punya air di botol minum, kamu pindahkan ke dalam mangkuk, air itu akan mengikuti bentuk si mangkuk itu. Betul nggak? Oke, selanjutnya zat gas tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu. Gas itu udara yang kita hirup. Apa kamu bisa melihat volume udara yang kita hirup ataupun bentuknya dari udara? Tidak. Sudah jelas, karena di sini kita akan belajar tentang partikel, yaitu penyusunnya. Kalau zat padat, penyusun partikelnya ini sangat rapat, sedangkan zat cair ini renggang dan zat gas ini sangat renggang. Sudah jelas, kalau padat sangat rapat, sangat dekatan, makanya benda padat itu bisa kita pegang. Zat cair pun bisa kita pegang, air masih bisa kita pegang, tapi tidak bisa selamanya. Sedangkan gas, apa bisa kamu tangkap? Tidak bisa. Sudah jelas, karena partikel dari gas itu berpencar gitu, sangat-sangat renggang. Nah, di sini partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas untuk zat padat, karena dia padat, susah untuk bergerak kemana-mana. Sedangkan zat cair, partikelnya dapat bergerak bebas, masih ada ruangan yang dia bisa kemana-mana. Sedangkan gas, partikelnya dapat bergerak sangat cepat atau bebas kemana-mana, karena sangat tidak terbatas untuk yang zat gas. Nah, silakan kalian catat 2 pembahasan ini, ya, silakan di buku tulis. Dan selanjutnya, nah, ini yang disebut sebagai partikel penyusunnya. Kamu bisa lihat di sini ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat tadi kan sudah dijelaskan, partikelnya sangat berdekatan. Ya, sudah jelas, sangat berdekatan, makanya dia sangat rapat gitu loh. Jadi makanya kita pegang. Selanjutnya zat cair, bisa kalian lihat partikel-partikelnya itu sangat renggang, berbeda dengan zat padat kan. Partikelnya sangat renggang, artinya dia gaya tarik menariknya kuat, ya. Kalau ini dia terbatas kalau zat padat.
Sedangkan jet gas ini kamu lihat juga partikel-partikelnya berjauhan, makanya kita nggak bisa pegang partikelnya. Jadi partikel ini adalah penyusun si benda tersebut ya. Jadi ini yang membedakan antara zat padat, cair, dan gas. Jadi sudah bisa tahu kenapa air itu nggak bisa kita pegang, kenapa udara nggak ada bentuknya. Nah ini karena penyusunnya partikel-partikel ini. Nah selanjutnya perubahan wujud benda. Ini sepertinya kalian sudah belajar di SD, ya kan? Perubahan dari cair ke padat, padat ke gas, gas ke cair, dan sebaliknya. Di sini kita akan mengulang kembali tentang cair ke padat. CP. Cair ke padat itu membeku. Contohnya adalah air yang kita masukkan ke dalam kulkas, dia akan menjadi es batu, membeku. Sedangkan padat ke cair itu kebalikannya. Ya, dia melebur atau mencair. Contohnya lilin yang dipanaskan, dia akan meleleh menjadi cair. Tapi lilin ini dia melakukan 2 kali perubahan, karena ketika lilin dinyalakan, lilin itu kan zat padat, dia dinyalakan dia akan mencair. Ketika mencair lama kelamaan, cairannya juga akan menjadi padat kembali. Itu ada 2 kali perubahan. Selanjutnya ada padat ke gas. Padat ke gas itu menyublim. Tahu contohnya apa saja menyublim? Menyublim ini contohnya adalah pada kamper. Ya. Tahu kamper kan? Pewangi atau pewangi ruangan yang bukan yang semprot ya, tapi yang bulat itu. Nah, menyublim, zat yang padat lama kelamaan dia akan berubah menjadi gas. Dia hanya mengeluarkan baunya aja. Ya kan? Sedangkan mengkristal, gas ke padat itu kebalikannya. Ya. Kalau mengkristal ini contohnya pada garam. Ya, pembentukan garam itu kan dari air laut yang dipanaskan atau dijemur, menguap, lama kelamaan uapnya itu akan menjadi butiran-butiran kristal. Nah itu yang membentukkan garam. Sedangkan gas cair, gas ke cair itu mengembun. Contohnya kalau misalnya lagi kamu di depan kaca, kamu tiup deh kaca itu, lama kelamaan kaca itu kan basah ya, jangan keseringan. Nah selanjutnya kalau cair menjadi gas itu menguap ini bukannya kamu menguap-uap gitu, bukan, tapi menguap. Contohnya pada air yang dipanaskan, lama kelamaan dia akan menguap. Kalau kamu pancinya kamu buka kan keluar asap tuh ya. Nah asapnya itu adalah gas yang darinya air menjadi gas karena dipanaskan. Nah itu menguap ya. Di buku ada penjelasannya, silakan kalian baca kembali. Ibu hanya menjelaskan saja karena kan kita masih daring, jadi biasanya ada yang anak bisa baca aja sudah paham, bisa harus mendengarkan dulu baru bisa paham ya. Sisanya silakan kalian baca, jangan malas untuk membaca. Oke, selanjutnya pembahasannya sampai sini aja, nanti ada lagi. Oke, tugasnya kalian buat mind mapping atau peta konsep atau peta pikiran deh yang ada di halaman 85. Contohnya seperti itu. Tapi di sini kalian silahkan buat di kertas karton, nggak usah gede-gede, nggak usah. Di buku tulis boleh, di HVS boleh. Yang penting kalian buat semenarik mungkin, kasih warna, kasih gambar, silahkan bebas kreatifnya kalian, karena itu nantinya buat belajar kalian juga. Nah hasilnya silahkan kalian foto yang jelas, foto yang bagus, kirim ke email saya dewiratnanisi50@yahoo.co.id. Nah hasilnya itu silakan kamu tempel di kamar, atau yang bikinnya di buku ya udah buat simpen di buku buat pelajaran nanti. Yang tempel di kamar buat semenarik mungkin buat belajar kalian ya. Jadi ini tugasnya ibu kasih waktu 1 minggu ya. Ibu kasih waktu kalian 1 minggu, artinya kelas 71 dan 72 itu mengumpulkan Rabu depan, 7 paling akhir
73, 74 hari Kamis, 75 hari Jumat. Silakan ibu kasih waktu kalian 1 minggu untuk mengerjakan mind mapping sekaligus untuk pelajaran kalian juga ya. Ini jadi jangan malas buat belajar, jangan malas buat membaca. Silakan kalau nggak ngerti mind mapping apa sih, cari di mbah Google ya. Karena kita kan belajarnya daring ya, cari di Google. Oke, buat semenarik mungkin, karena itu buat belajar kalian juga, bukan buat ibu tapi buat kalian ya. Tetap jaga jarak, tetap jaga kondisi badan. Semoga kita bisa secepatnya ketemu, belajar di sekolah, belajar seperti biasanya, nggak daring gini lagi, biar saling tatap muka, biar saling kenal. Terima kasih. Jangan lupa tetap berdoa, jangan lupa sholat, biar virus-virusnya pergi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.